Hai, balik lagi sama kita. Kali ini kita mau update kondisi Conan lagi. Dan kita update-nya dari rumah sakit lagi. Hari ini Conan kembali nginep di rumah sakit. Jadi sekarang kita udah pulang sekitar 3 minggu. Tapi dalam seminggu itu paling cuma 2 hari atau maksimal 3 hari yang kita nggak harus ke rumah sakit. Sisanya masih harus ke rumah sakit. Dan memang untungnya selama pulang udah semuanya makin baik. Jadi Conannya sendiri makin seger, makin ceria, suaranya makin kenceng, nggak lemes-lemes lagi, tidurnya juga nggak sebanyak waktu di rumah sakit. Terus makannya juga banyak. Dia bilang banyak banget, enggak sih, kadang-kadang banyak, kadang-kadang enggak, tapi Kadang-kadang banyak banget, tapi besoknya nggak mau makan. tapi ya emang terbukti juga kalau emang berat badan dia juga udah naik gitu. Tadinya 11, berapa, sekarang Pas 12. keluar 11,3. Terus tadi pas masuk 12,2 kalau nggak salah. Ya udah mau naik sekilo gitu, berarti ya emang udah lumayan improve lah. Jadi dokternya pun udah bilang juga, biasanya ngecek dia rusuknya semua di sini dada kelihatan, ini udah nggak kelihatan gitu kan, udah ada dagingnya gitu. Jadi emang better semuanya, dan karena semua juga makin better, tapi kayak ada beberapa dibilang masalah ya, termasuk ya lah ya gitu. Jadi dokter yang profesornya itu 2 minggu lalu bilang nih kayaknya semua makin baik nih, tapi udah hampir sebulan nih bilirubin sama Fungsi hatinya. ASTLT-nya, yaitu fungsi hati, nggak berkurang-kurang gitu. Jadi Tapi kita bilirubin tuh yang bikin kuning. Maksudnya sakit liver, hepatitis kan jadi kuning. Nah, bilirubin normal manusia tuh 0,2 1,2 sampai 1,2. Nah, Conan itu kemarin yang paling parahnya kan sampai 25 atau 27 kalau nggak salah, sempat naik lebih dari 25. Itu udah mukanya udah gosong, terus matanya udah orange sekali. Nah, terus kemarin turun terus sampai di 13 mentok. sempat 12, Yes. tapi sebulan ini tuh naik lagi justru. Jadi dari 12 itu nggak turun-turun. Jadi 12 itu dari sebelumnya 25 atau 27 itu tiap minggu tuh turun. Entah kadang-kadang turun 1, setengah, 2, pokoknya tiap minggu turun. Mentok di 12. Nggak Sempat lama naik lagi. sempat naik lagi 13, terus naik turun tuh 12, 13 terus gitu. Jadi dokternya juga bingung dong, ini kenapa. Nah, akhirnya menurut dokternya dan menurut profesornya bilang kemungkinan ini Conan masih ada GVHD-nya yang udah nggak separah kemarin, tapi masih ada gitu. Jadi Beda tipe GVSD sih, yang ini yang baru keluar itu kan akut, sekarang yang kronik. Jadi memang ya, tapi tipenya bukan, beda. ya, tipenya beda karena dibedain cuma berdasarkan waktu. Intinya dia masih ada GVHD gitu. Kalau yang kronik itu berapa bulan? Di atas 6 Di bulan. atas 6 bulan. Yang akut itu dari pas mulai transplant sampai 3 bulan gitu. Jadi kini kan Conan kan udah 6 bulan nih, hitungannya kronik, tapi mesti ya emang dari sebelumnya juga Conan kan udah ada GVHD. Nah, Tapi beda. Secara sistem itunya beda, sama-sama GVSD tapi beda. Ya udahlah, kita nggak express. Pura-pura ngomong begitulah. habis itu dokternya bilang ya udah kita coba kasih obat ya gitu. Terus kemarin ini ya ada Kemarin tuh pas Andri waktu ngecek. si dokternya datang, jadi dia masih ada on and off GVSD, dia bilang. Biar gue pikirin ya, sekarang optionnya ada 3. Ada 3 obat yang bisa dikasih ke dia. Opsinya adalah mahal, lebih mahal, dan mahal banget. Nah, itu males banget kan dibilang gitu ya. Of course lah, kalau kita tanya maunya yang paling murah dari yang itu. Cuman ternyata kata dokternya 3-tiganya itu punya efek yang berbeda-beda, karena dia harus kalkulasi sama kondisi Conan sekarang lebih cocok yang mana gitu loh. Dan thanks God akhirnya kemarin dipilihnya yang murah, yang mahal, tapi yang versi mahal paling murah lah gitu. Nah, habis itu setelah dipakai ada improvement, setelah berapa hari ada improvement, biarpun trombositnya efeknya, mungkin salah satu efeknya tuh trombositnya jadi malah turun banget, tapi
ada improvement dari bilirubinnya, turunlah dari 13 jadi 11 koma gitu loh. Dan yang lainnya ada, biarpun belum signifikan banget tapi ada improvement. Jadi rencananya obat ini dikasih 3 kali dalam seminggu. Dalam 3 minggu pertama dikasih 3 kali, jadi dikasih selama seminggu sekali. Terus sisanya sebulan sekali sampai sampai normal. Gitu ceritanya, itu yang masalah GVSD, masalah getting betternya lah. Terus selama keluar dari rumah sakit 3 minggu ini lebih sering kita tetap bolak-balik ke rumah sakit daripada kita benar-benar stay di rumah, karena masih banyak banget dan biayanya masih luar biasa. Karena setiap bolak-balik rata-rata gue membayar sekitar 10.000, 20.000, bahkan pernah 30.000 buat untuk transfusi, check up, semua lah. So belum beli obat sendiri. Kalau beli obatnya di sini udah jauh berlipat kali ganda harganya. Ya anyway, ya mau gimana lagi, nggak ada pilihan. So kita berusaha untuk survive dengan sisa budget yang ada untuk hidup dan follow up gitu. Nah hari ini Conan rawat inap lagi, yaitu dalam rangka dikasih obat yang tadi tuh, obat livernya itu, karena obatnya ini ngasihnya 10 jam. Belum pre-medication, maksudnya obat sebelum transfusi, jadi sekitar 12 jam. Nah hari ini supaya nggak ribet juga besok-besok bolak-balik terus, akhirnya kita tambahkan, dijadiin satu, kita jadiin satu sama transfusi platelet atau trombosit itu, karena Conan tiap minggu masih pakai sekali trombosit, sekali darah merah. Kelihatannya efek dari obat ini juga emang nurunin trombosit sih. Jadi karena tadinya seminggu tahan, sekarang buat 3-4 hari lagi mundur. Setelah sejak pakai obat itu, tapi ya fungsi hatinya lebih baik gitu loh. Jadi kalau dilihat mukanya sekarang lebih cerah, lebih matanya kuningnya agak berkurang. Iya agak berkurang sih, lebih berkurang dari yang kemarin lah. Hopefully terus nggak stop di sini doang. Jadi ya gitu, sekarang rawat inap lagi. Untungnya ya bukan karena ada masalah apa gitu ya. Mudah-mudahan gak ada masalah lagi yang bikin dia rawat inap. Paling mentok-mentok kayak gini, transfusi doang yang transfusinya lama. Transfusi ini memang normal. Memang semua pasien BMT tetap transfusi sampai beberapa bulan ke depan setelah ditransplant. Sampai stem cell-nya kuat sih intinya. Dan itu beda-beda waktunya, nggak ada yang sama. Tergantung orangnya sendiri, badan masing-masing. Sampai stem cell-nya kuat dan dia bisa mandiri, nggak perlu support dari yang lain. Gitu. Jadi, nanti pokoknya pelan-pelan kita bisa tahu lah, kita update terus gimana hitungan dokternya itu bilang ini udah stabil dan oke, boleh nggak pakai. Kateternya boleh dicopot, boleh stop obat, kita pasti update terus. Jadi ya pokoknya kejadian ini dari awal sampai akhir memang nggak ada yang sama. Tapi maksudnya tetap transfusi tiap bulan setelah beberapa kali BMT itu memang normal gitu. Nggak ada yang langsung habis transplant sembuh, nggak transfusi, nggak ada. Semuanya tetap ditransfusi dulu. Ya, nih dan sekarang Conan lagi tidur tuh. Nggak kelihatan. Nah, Conan tidur, Kristal juga tidur. Kristal nemenin. Ya, makanya kita baru bisa bikin rencana tadi bikin video dari tadi, tapi rusuh bocah-bocahnya. Jadi, ya begitu. Sekian update-nya sekarang. Thank you. Apalagi ya? Oh iya, thank you banget buat kalian yang beli kaos I Smile. Iya, I Smile, kaos Dino yang kita jual buat support Conan, yang diinisiasi oleh Grateful Clothing, Grateful Cloth. Thank you banget, hasilnya udah di-publish di IG-nya Grateful Cloth. Keuntungannya 19.103.000. Nah, itu
total profit yang diberikan ke kita dan sesuai janji kita 50%-nya kita support untuk COVID. Galang dananya Natania di Kita Bisa yang kemarin tuh udah di close, tapi berganti ke yang lain. Dia masih tetap support APD dan itu akan kita masukkan di sana, setengahnya 50% dari profit itu akan masuk sana gitu. So itu update-nya. Thank you for keep waiting for good news-nya Conan. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih yang udah beli baju, yang udah bantu dana, bantu doa, bantu support, yang udah rajin nontonin kita, yang udah rajin doain Conan di IG, di YouTube. Say hi, peduli sama kita. Terima kasih sih. Terima kasih banyak. Thank you. So, ini update Conan. Thank you for watching. See you next update. Bye.